Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita di bab 2 tentang Su'abul Iman, cabang iman. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama menganalisis makna Su'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman, pengertian dan dalil macam-macam iman. Yang kedua, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya, yaitu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Infografis iman ada 3. Pertama, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Diucapkan dengan lisan ada 7 cabang iman, diyakini dengan hati 40 cabang iman, dibuktikan dengan perbuatan 30 cabang iman. Tentang iman. Makna iman secara etimologis berasal dari kata amana, yu'minu, imanan, berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Menurut Imam Syafi'i, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Macam-macam iman. Iman taklidi, yaitu mengikuti. Iman tahqiqi, kemantapan hati. Iman istiqlali, berdasarkan bukti. Tahapan keimanan dibenarkan di dalam kalbu, yaitu keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, diikrarkan dengan lisan, menyampaikan kebenaran, diamalkan, merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul. Tingkatan keimanan. Yang pertama, ilmu yakin. Dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Tingkatan keimanan yang kedua, ainul yakin, di mana ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan, sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan. Tingkatan keimanan yang ketiga, hakul yakin, di mana hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran, sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul yakin hanya bagi orang yang makrifat. Pilar iman terbagi 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Dalil pilar iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa. Syu'abul Iman, cabang iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa bagian, unsur, dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan yang perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman ataupun mukmin. 70 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dalil Syu'abul Iman, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Rawahul Bukhari Muslim. Dimensi keimanan terbagi 3. Pertama, makrifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalum bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Makrifatum bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, ada 30. Iqrarum bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, ada 7 cabang. Yang pertama, membaca kalimat tahibbah, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. Ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila atau pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis Rawahul Bukhari Muslim. Amalum bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan, ada 40 cabang.
Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.